Di survei, Ganjar Pranowo dan Anies kejar-kejaran bak pembalap. Elektabilitas mereka tertinggi dibandingkan tokoh-tokoh lain. Tapi, itu di survei. Dalam realitas politik, hingga kini Anies dan Ganjar belum mengantongi tiket capres. Dan kenapa kandidat dengan elektabilitas tinggi sulit mendapatkan tiket capres? Itulah topik yang akan kita obrolin saat ini bersama saya Usi, dan saya juga sudah bersama Mas Eko Kuntadi, seorang Ganjarian, dan Imelda Sari, Mbak Imel sebagai Wasekjen Demokrat. Halo Mbak. Selamat malam. Selamat apa malam, kabar? Mbak. Baik. Mbak Imel, apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat, Mas baik. Eko aman Mas? Baik, Alhamdulillah. Ini Mas Eko yang udah banyak deklarasi-deklarasi juga Ganjaran Spartan ya Mas yang berbicara deklarasi. Oke, nah sebelum kita masuk, kita membahas dulu mengenai survei Mbak Imel dan Mas Eko. Iya. Survei menunjukkan bahwa Ganjar versus Anies itu tertinggi. Kalau misalnya kita lihat, Ganjar itu sampai 27% dan Anies Baswedan itu 17%. Nah, aku izin masuk dulu Mbak Imel ke Mas Eko. Mas, tren elektabilitas Ganjar itu terus nangkring di urutan pertama. Seharusnya nggak sulit dong mendapatkan tiket capres? Ya, problemnya kan sampai saat ini nggak ada kandidat atau orang yang sudah dapat tiket full. Ini bukan cuma Mas Ganjar, Mas Anies juga belum dapat, Pak Prabowo kan juga baru dicalonkan sama Gerindra, belum resmi sama PKB. Mas Anies baru aja dapat apresiasi atau dapat dorongan dari Demokrat kan kemarin kan. Ya, tapi kan Demokrat sama Nasdem belum utuh nih tiketnya, masih kurang gitu kan. Jadi sama aja, semua di Indonesia belum ada tiket capresnya. Tiket capres yang matang belum ada. Tapi mengapa Mas Eko? Kalau misalnya kita lihat mau survei LSI, SMRC, semua survei itu menunjukkan bahwa Ganjar itu selalu teratas terdepan gitu ya Mas Eko ya. Apa yang membuat Ganjar ini sulit dideklarasikan Mas? Nggak sulit, tapi buat apa deklarasi duluan, yang lain juga belum. Jadi kan ya mending ini aja, mending kita lihat aja. Kalau belum deklarasi saja surveinya sudah tinggi, kan barangkali beda dengan Mas Anies yang sudah keliling Indonesia kan. Mas Ganjar kan ya masih di Jawa Tengah aja, belum kemana-mana. Tapi surveinya udah tinggi, itu menandakan bahwa ya belum ngapa-ngapain saja sudah seperti ini penerimaan publik kan. Okay. Jadi ya kita sih tinggal nunggu aja. Dan kita nggak berkecil hati karena bukan cuma, sekali lagi bukan cuma Pak Ganjar yang belum dapat tiket. Semuanya belum dapat tiket. Termasuk Anies Baswedan juga, yang belum di... Iya, kalaupun misalnya sudah resmi Nasdem memberikan dukungan, Partai Demokrat memberikan dukungan, tapi kan belum cukup. Bedanya apa? Kan nggak sama aja kan? Betul. Sama Pak Ganjar, bedanya sama Pak Prabowo apa? Kan sama aja, belum cukup juga. Walaupun udah deklarasi ya. Walaupun sudah deklarasi. Baik, Mas Eko, berarti sebenarnya bukan cuma Ganjar aja yang sulit, tapi semuanya juga belum official bisa. Bukannya sulit, tapi secara officially belum ada orang yang secara resmi sudah dapat tiket full. Tiket full untuk capresnya ya? Untuk capres dan cawapres. Nah, kalau misalnya Mbak Imel, Demokrat itu udah pasti nih, tadi kalau nggak salah baru deklarasi bahwa Anies Baswedan merupakan calon presiden juga dari Demokrat gitu ya. Itu udah saklek Mbak, apa akan dirubah lagi atau gimana? Saya kira apa yang disampaikan oleh Ketua Umum pada tanggal 25 Januari kemarin itu sudah fix, dan itu hasil 6 bulan tim kecil dari koalisi perubahan dan perbaikan itu, baik Nasdem, Demokrat, kemudian PKS berkomunikasi secara intensif, yang kemudian pada akhirnya Ketum tadi malam membuat satu rilis yang menyatakan bahwa bakal calon presiden dari Partai Demokrat adalah Mas Anies Baswedan, yang kita anggap juga sebagai tokoh perubahan dan perbaikan. Sosoknya itu kemudian saya kira seperti halnya Nasdem nanti, ini kan banyak nih rame di ruang publik soal siapa sih cawapresnya gitu itu kan. Nah, saya tanyakan juga. Tapi simpelnya gini, Ketum juga menyampaikan dengan tegas bahwa Demokrat
jelas akan menyerahkan sepenuhnya pada bakal calon presiden, dan Demokrat juga akan mendorong PKS. Kita mengharapkan juga untuk menyerahkan sepenuhnya bakal calon wakil presiden itu pada bakal calon presidennya di 2024. Karena toh juga secara 6 bulan itu tim kecil itu sudah bekerja keras untuk menyamakan persepsi dan seterusnya. Soal deklarasi memang saya kira kita sepakat dengan Mas Eko bahwa tidak ada juga yang harus tergesa-gesa. Terus juga misalnya paslon lain juga belum ada yang sesetel nih istilahnya, ya kan? Kita baru nentuin cawapres tuh ada kriteria-kriteria, misalnya Mas Anies kemarin di Bandung apa itu, Mbak Imel, kriteria-kriteria? Kriteria dari Mas Anies kan sudah jelas, kemudian bahwa cawapres itu juga bisa menjaga stabilitas pada koalisi, kemudian juga bisa menjaga nanti kabinetnya itu efektif, dan satu lagi yang paling penting itu juga bahwa si calon wakil presiden itu juga nantinya adalah orang yang bisa kemudian saling melengkapi di tunggal konsepnya. Jadi jangan nanti presidennya kemana, wapresnya kemana. Kita juga berharap seorang calon wakil presiden itu dengan kriteria-kriteria yang seperti itu, tentu saja itu yang saya kira setiap calon presiden berharap hal yang sama tentunya, dan kami juga menyepakati itu. Tetapi tentu saja baik secara kriteria sudah disampaikan oleh Mas Anies sebagai baca pres, tentu ada juga yang lainnya nanti. Dan kemarin misalnya Ketua Umum kami meminta agar segera dibuat sekretariat untuk perubahan, sekretariat bersama antara Nasdem, Demokrat, dan PKS, sehingga kemudian kerja-kerja selama setahun ke depan itu insya Allah nanti dari Februari sampai dengan Februari 2024 itu sudah kerja konkret untuk kemudian menyiapkan agar infrastruktur partai tersebut bisa sampai di tingkat bawah untuk urusan saksi dan seterusnya. Bisa sejalan lah ya, Mbak. Tapi jadi kalau soal deklarasi paslon itu saya kira itu cuman soal momentum, menunggu momentum yang tepat. Tetapi saya kira saya sepakat dengan Mas Eko tadi bahwa saya kira setiap partai politik juga punya target, masing-masing parpol seperti partai kami tentu punya target, misalnya untuk pemilu legislatifnya yang pertama. Setiap partai politik pada saat ini pasti akan fokus pada pemilu legislatifnya masing-masing, baru kemudian soal pilpresnya itu juga penting, tetapi target kita untuk pilek itu karena rata-rata sekarang semua terganggu dengan sistem tertutup terbuka. Jadi kita nih lagi mau fokus targetin 15% misalnya Demokrat untuk pemilu 2024. Terus sekarang ada tertutup terbuka. Akhirnya kan teman-teman partai fokus lagi, kumpul lagi, nungguin gimana nih supaya kita bisa tetap terbuka gitu. Jadi menurut saya hal-hal yang seperti itu juga selain urusan pilpres, pilek itu menjadi fokus utama setiap partai politik. Oke, tapi balik lagi ke tadi masalah kriteria-kriteria cawapres ya Mbak Imel. Cawapres atau cawapres? Cawapres. Oke. Cawapres untuk nanti, kan ini Demokrat udah mendeklarasikan Bapak Anies Baswedan menjadi capres di 2024 gitu. Nah, untuk cawapresnya ini dari kriteria-kriteria yang udah dimiliki mungkin sama Pak Anies, kira-kira Pak AHY, Pak Ketum masuk gak ke dalam kriteria itu? Saya kira Mas Ketum sangat masuk ya. Yang pertama, kalau misalnya yang ditanya apakah itu bisa berkontribusi pada pemenangan paslon, saya kira satu bisa dalam soal electability. Yang kedua, kalau ditanya lagi apakah Mas Agus itu juga bisa saling melengkapi dalam konsep duit tunggal, sudah pasti mereka bisa saling, karena mereka teman diskusi yang cukup lama dan bisa bicara dari hati ke hati. Saya tahu mereka juga sering berdiskusi berdua juga sesungguhnya. Kemudian juga kalau ditanya lagi apakah kemudian nanti bisa menjaga keseimbangan dalam harmonisasi di kabinetnya, saya kira
saya yakin ada pembagian tugas yang nanti bisa dilakukan antara mereka berdua, dan saya sih sudah bisa melihat bahwa chemistry-nya tuh ada, Udah itu ada. poinnya. Berarti Demokrat akan mendorong AHY menjadi cawapres. Iya, setiap kader di bawah terutama itu tentu berharap Mas Agus, karena itu terkait juga dengan kotel efek pada partai. Dan itu menurut saya wajar-wajar aja. Tapi kan tetap seperti halnya Nasdem menyerahkan sepenuhnya pada Capres, dan Ketum kemudian dalam rilisnya tadi malam sudah menyampaikan bahwa kita akan serahkan sepenuhnya pada Capres untuk penentuan Cawapres. Oke. Itu poin. Berarti poin kalau disingkat gitu ya Mbak Ya. Imel, berarti oke nih gue tetap nyerahin ke lo, tapi kalau Ya. lo mau milih gue juga gak apa gitu. Gue Ya. juga cocok untuk menjadi cawapres pasangannya Anies Baswedan gitu lah. Iya, Kira-kira intinya di Demokrat ini. kita menyerahkan soal Cawapres ini kepada Capres, Capres. dan tentu juga ketiga partai pengusung ini dalam posisi setara, dan kita berharap itu ada ukurannya ya rasional. Rasional itu apa? Ada tolok ukurnya survei, kemudian juga tolok ukur lainnya, misalnya yang tadi yang ditetapkan oleh Capresnya sendiri harus A, B, C, D dan seterusnya. Oke. Nah, oke, itu tadi dari Mbak Imel ya. Kalau misalnya Demokrat itu, ya kita percayalah sama capresnya nanti akan mengusung calonnya, wapresnya siapa gitu ya. Nah, kalau misalnya balik ke Mas Eko, soal Ganjar ini Mas. Kalau misalnya Ganjar ini menurut Mas Eko ya, seberapa yakin Ganjar bisa dicalonkan sama PDIP Mas? Kalau sama PDIP, pertama Mas Ganjar itu kan kader dari nol ya, kadernya PDIP gitu lah. Ada satu rumah di mana satu anaknya berprestasi dan punya peluang untuk ikut kontestasi, ya peluangnya pasti sangat tinggi, apalagi kalau melihat hasil survei. Tadi kan sudah disebutkan hasil surveinya selalu ada di posisi atas. Jadi seberapa yakin, ya rasional aja. Kalau memang katakanlah Pasti- misalnya iya pasti di dikasih tiket tuh ya? Indonesia nih ada orang yang memang punya kualifikasi, ya namanya satu rumah ya, sama seperti Mas AHY kan, satu rumah kadernya punya kualifikasi, ya didorong kan. Di antara semua kader Demokrat yang punya elektabilitas sebagai cawapres paling tinggi kan Mas AHY. Iya. Masa mikirin yang lain kan gitu ya kan? Sama. Berarti sama kayak di PDIP Ya, kasusnya. agak mirip lah. Polanya selalu kayak gitu. Di Gerindra yang punya peluang punya Prabowo. elektabilitas sebagai capres Prabowo. Kalaupun misalnya Mas Andi juga punya peluang sebagai cawapres. Iya. Kan cuma dua itu alternatifnya. Jadi saya melihat ini soal kenyataan di lapangan, Mas Ganjar elektabilitasnya paling tinggi. Jadi 100% yakin kalau misalnya PDIP itu akan mengusung Ganjar Pranowo karena elektabilitasnya paling tinggi saat ini. Sepanjang berpikir rasional, mestinya kayak gitu kan rasionalitasnya, kecuali irasional gitu loh pilihan. Berarti PDIP kalau nggak ngusung Ganjar nih irasional nih Mas ya. Ya Dapat setidaknya dikatain. nggak menghitung atau tidak memasukkan variabel-variabel. Ini kan politik sekarang ya, dari sejak zaman Pak SBY atau pemilihan langsung, politik Indonesia ini lebih rasional, berdasarkan hasil survei, berdasarkan hasil jejak pendapat. Itu kan politik yang rasional. Kita merekam sebelum memang terbukti pemilihan, kita merekam apa sih maunya masyarakat. Itu politik yang rasional itu yang kemudian membantu kita untuk mengambil keputusan kira-kira siapa yang paling tepat untuk kita majukan, peluang menangnya berapa persen, peluang kalahnya berapa persen. Jadi kita bukan mengambil keputusan lewat apa namanya postulat atau ilham, ini aja nih gitu loh, kayaknya ganteng nih atau kayaknya keren. Enggak, kita sudah rasional nih politik kita. Nah, rasional ini dibuktikan dari hasil survei, dari elektabilitas yang tinggi dan lain-lain. Sepanjang ngikuti pola itu, ya tentu saja pilihannya kan mereka yang punya elektabilitas paling signifikan gitu. Ya. Nah, tapi Mas Eko, kalau misalnya emang ternyata ini secara rasional ya, Ganjar ini akan dicalonkan sama PDIP karena elektabilitasnya tinggi gitu ya. Bukan cuma PDIP, artinya gini, partai-partai yang lain juga kan berharap kemenangan. Pilihannya adalah, misalnya kenapa sih Demokrat
mencalonkan Pak Anies Iya. karena surveinya Pak Anies Iya. kan signifikan. Kan nggak mungkin Demokrat mencalonkan Novel Bakmumin gitu loh. Iya kan? Kenapa? Ya nggak signifikan Iya. surveinya gitu loh. Itu rasional, pilihan rasional. Bagi Demokrat itu pilihan rasional karena signifikan Iya. surveinya gitu Nah, kan. Begitupun yang lain. Iya, sebelum masuk ke partai lain, Mas Eko, kita ngomongin yang PDIP dulu. Tapi PDIP ini, oke, secara rasional Ganjar ini elektabilitasnya tinggi. Tapi kalau misalnya kayak gitu, kenapa mereka masih wait and see? Gini bedanya PDIP sama partai-partai lain. Kalau misalnya PSI kan udah Ya, declare. PDIP satu-satunya partai yang kalau dia ngomong udah pasti. Oke. Ya kan? Karena tiketnya udah full kan? Hmm. Jadi beda misalnya Nasdem calonkan Pak Anies. Kalau Nasdem doang yang ngomong belum jadi capres. Oh, oke. Nasdem sama Demokrat calonkan Pak Anies Belum bisa juga. belum jadi Betul. capres. Tapi kalau PDIP ngomong Iya. itu sudah Iya. pasti. Dia bisa sendiri ya, Mas Bisa Eko? sendiri. Karena itu pertimbangannya harus lebih Matang lagi. mateng kan. Karena kalau dia ngomong udah pasti tuh jadi capres. Misalnya dicapreskan A, itu udah pasti jadi Iya. capres, udah pasti dapat tiket. Jadi lebih menurut saya pertimbangan itu menjadi salah satu pertimbangan PDIP untuk menentukan, karena kalau gue udah ngomong kan udah pasti Iya, iya. gitu loh. Bisa Mungkin sendiri dia nunggu soalnya yang ya. lain. Iya. Mungkin habis ini Nasdem, Demokrat dan PKS ngobrol Tentang- terus PKS sudah teriak, oke PKS setuju juga sama Anies. Udah dapat tiket kan Pak Anies kan. Nah, Baru kan PDIP-nya. bisanya. Oke. Jadi sama-sama itu udah Iya, iya. dapat kepastian. Iya. Jadi ibaratnya kalau Anies dapat tiket, Ganjar akan dapat tiket gitu ya. Kalau Ganjar dapat tiket, Anies pasti dapat tiket. Setidaknya ada, kalau misalnya katakanlah PDI ini adalah juara bertahan karena Pak Jokowi dari PDI, setidaknya tahu dulu penantangnya ini siapa Oke. gitu. Iya. Baru bisa Iya. tinggal ngomong kan. Dan yang lomba-lombaan ini selalu Ganjar Anies nih kan. Jadi yang Ya, menyimbangin dari Anies beberapa survei- biasanya dari Ganjar beberapa gitu. survei seperti Iya. itu. Tetapi kalau kita lihat ada juga Pak Prabowo, Pak Prabowo. misalnya di situ yang juga Betul. menghiasi Iya. tiga orang 1, 2, 3 aja. itu top Iya. tier ya. Betul. Nah, lanjut Mas Eko, masalah tadi ngomongin udah sedikit singgung ya mengenai partai-partai lain kan juga mau kemenangan gitu ya. Nah, Golkar di Munasnya di tahun lalu udah bilang Pak Erlangga Ketum, Iya. ada di tangan saya Iya. capresnya siapa. Nah, dan itu berdasarkan hasil dari Munas. Munas. Sedangkan di hasil Munas Golkar itu adalah Erlangga Hartarto. Nah, itu gimana? Kira-kira Sama Ganjar seperti Demokrat kan hasil Munasnya dapat diusung sama Golkar, hasil PAN? komunikasinya adalah mengusung Pak AHY kan itu Iya. kan. Iya. Sama seperti di PDI bahwa keputusan capres itu ada di tangan PDI Perjuangan. betul. Atau partai-partai lain, partainya Pak Prabowo, Gerindra, hasil keputusannya adalah mendukung Pak Prabowo sebagai capres. Kalau PDI keputusan capresnya di tangan Bu Bu Mega. Mega. Demokrat mendukung Pak AHY. AHY kan sama aja. Pak Erlangga sebagai ketua partai kan Iya. harus melakukan itu gitu loh. Iya. Jangan belum apa-apa misalnya sebagai partai yang nomor 2 atau nomor 3 gitu tiba-tiba oke lah saya cari kader lain misalnya gitu. Itu kan tradisi di mana orang berharap ada kotel efek kan, ada efek ekor jas. Kalau kadernya yang dimajuin kan akan ada signifikansi penambahan suara legislatif. Berarti kalau kayak gitu Golkar hasil Munasnya itu tetap Erlangga Hartarto itu mungkin karena emang pengusungan di kader dan Iya, di ketum. Itu kan hasil Munas. Peluang Kalau- chance kita Ganjar bayangin, gimana? Kalau seorang ketua partai Hmm. tiba-tiba Tidak menang punya di dalam power itu. untuk mengatakan saya punya peluang untuk maju, kan diragukan sama kader-kader di bawahnya. Apalagi Golkar yang sangat dinamis itu kan gitu. Jadi mau nggak mau dia harus menunjukkan diri. Soal kemudian nanti realitas politik dia harus mengubah kebijakan itu, Golkar misalnya ke Pak Ganjar atau ke kandidat yang lain, itu pasti keputusan-keputusan sudah memperhitungkan ada. politik yang lebih real di lapangan gitu loh. Berarti Mas Eko mengatakan bahwa sama mau nanya juga Mas, kan Mas Eko nih Ganjarian, sebelumnya juga di Ganjaris gitu, berarti sering banget turun ke lapangan gitu ya Mas ya. Berarti ada kemungkinan berapa persen nih Mas kira-kira Ganjar ini tuh dapat diusung juga sama KIB, sama Golkar, sama PAN? Dari hasil survei kemarin, kalau nggak salah Carta Politika ya, yang paling dapat manfaat dari misalnya mencalonkan Ganjar, meningkatkan elektabilitas Golkar kedua, naik, PDI sama dan Golkar, betul. Sehingga peluang Golkar untuk mencalonkan Ganjar itu juga tinggi karena Jadi secara koalisi rasional kira-kira PDIP PD sama Golkar. PDIP Golkar berarti. yang dapat manfaat
elektabilitas bagi partai itu surveinya Carta ya. Kalau mencalonkan Ganjar itu, kalau PDI calonkan Ganjar, maka PDI dapat koktel efek yang signifikan. Begitupun Golkar, kalau Golkar 13%-an mendapat koktel efek yang signifikan. Ini pasti akan menjadi pertimbangan partai, karena tadi seperti Pak Imelda ngomong bahwa yang penting bagi partai selain menang dalam pilpres juga menang dalam pemilu legislatif kan. Itu juga variabel penting akan menjadi bahan pertimbangan. Bukan tidak mungkin kalau Golkar melihat ini sebagai realitas ilmiah secara politik kan akan ngambil keputusan itu juga gitu loh. Bukan tidak mungkin. Soal siapanya berarti. Secara rasional ilmiah ada peluang. Ada gitu peluang itu ya. Ada peluang. Secara rasional bukan ngambil dari langit, ada kajiannya gitu loh. Karena PDIP berpeluang untuk berkoalisi dengan Golkar. Gitu. Ya kalau mau sendiri juga bisa gitu kan. Menurut kajiannya siapa Carta Politika atau siapa gitu kemarin saya baca. Sedangkan di PPP beberapa daerah mengusungkannya juga Anies Baswedan yang Mbak Imelda kalau kita lihat ya. Misalnya P3 ada P3 di Jakarta kalau nggak salah. Ganjar, ada yang ke Anies Baswedan atau PAN juga begitu kan ya. Ini kan artinya realitas politik di lapangan pada kedua partai itu pemilihnya masih ada tarik menarik gitu Anies atau Mas Ganjar. Nasdem kan juga gitu, selain dulu menjagokan Pak Anies kan juga memasukkan Ganjar sebagai kandidat kan selain Pak siapa Andika Perkasa kan. Itu kan sebetulnya menandakan bahwa hitungannya pasti di Nasdem dan seperti partai-partai lain ada koktel efek. Barangkali ketika ada 3 nama ini, tiga-tiganya punya efek yang berbeda bagi Nasdem saat itu. Kalaupun pada akhirnya pilihannya jatuh ke Pak Anies kan Iya benar. Pas Nasdem itu juga banyak yang keluar ya Mas Eko. Kader-kadernya di Bali. Menurut saya ketika Demokrat mengajukan Pak Anies sebagai calon presiden, dampaknya jauh lebih positif ketimbang Nasdem. Pertama Demokrat dari awal kan oposan ya. Posisinya oposisi, Pak Anies dipersepsikan sebagai antitesa Pak Jokowi. Jadi sudah tempatnya sudah pas gitu loh. Jadi ini aku tambahkan sedikit, memang Ketum nih sering ke daerah-daerah dengan gerilya Nusantara, safari Nusantaranya, dan juga kita yang ikut misalnya mendampingi Ketum ke daerah-daerah itu, memang di level grassroots itu yang namanya hope untuk perubahan dan perbaikan itu cukup tinggi, dan sosoknya itu selalu ditanya kapan deklarasi nih, kapan deklarasi, dan memang arahnya selalu Mas Anies arahnya. Itu yang kita tangkap itu yang kita tangkap di lapangan. Jadi terakhir kami misalnya kemarin retret di Pacitan di pertengahan Januari selama 3 hari itu juga memang pertanyaannya dari teman-teman ketua-ketua DPD daerah, izin kapan deklarasinya. Jadi itu tuh di pressure juga ya. Jadi bukan cuma teman-teman wartawan, bukan cuma ini, tapi memang teman-teman DPD sendiri, kader-kader di daerah artinya yang kemudian meminta segera gitu loh. Kapan sih deklarasinya? Dan sebenarnya bukan di level itu aja. Misalnya teman-teman saya di luar wartawan dan juga kader teman partai lain nanya-nanya, Mel kapan deklarasi? Bukan yang di koalisi aja, gue bilang sun secepatnya semuanya ada kok dari masyarakat cukup strategis ya. Karena gini, betul. Kan kalau di Nasdem kemarin ya deklarasi Anies, karena Nasdem selama ini ada di koalisi Pak Jokowi, kan sebagian kadernya ada yang keluar kan? Semua. Mbak Nilu Jelantik saya dengar juga kayak gitu. Tapi ketika Demokrat deklarasi Anies, saya yakin gitu loh, karena memang sudah ada di lapangan yang sama. Jadi peluang Demokrat untuk memanfaatkan koktel efek Anies Baswedan itu jauh lebih tinggi ketimbang Nasdem. Ya robbal alamin. Mudah-mudahan di dapil saya begitu, di dapil saya. Terus saya dalam rangka ngomongin untuk pecah. Nah, ngomongin soal perpecahan Mas Eko nih kan. Sekarang ini perpecahan Mbak Imel. Tadi Mas Eko udah mancing-mancing. Kalau misalnya perpecahan ini kan, kalau misalnya dilihat tadi katanya Mas Eko, Demokrat itu lebih strategis daripada Nasdem. Karena Nasdem itu dapat kotel efek lebih banyak. Karena kalau di Nasdem kan
ada di pemerintahan ya sekarang yang ada isu reshuffle dan segala macam. Nah, ketika misalnya reshuffle kabinet ini terjadi, lalu Nasdem ini posisinya digantikan oleh PKS misalnya. Kan kalau misalnya Demokrat sama Nasdem doang kan nggak cukup ya untuk masukin capres. Nah, tapi kalau misalnya PKS tiba-tiba masuk naik ke dalam kursi menteri gitu, apakah koalisi perubahan ini akan pecah, Mbak Ima? Saya sih sampai saat ini insya Allah percaya dan yakin bahwa koalisi perubahan ini on the right track. Istilahnya tuh buat kita tuh on the right track, dan insya Allah saya juga Bang Mardhani bahkan yang udah ngomong duluan tuh, nanti Februari loh kita mau deklarasi, kata Bang Mardhani ya kan. Pas tanggal 14 Valentine. Koalisi cinta. Pas 1 tahun sebelum pemilu. Jadi kalau secara koalisi sih insya Allah Demokrat, PKS dan juga Nasdem dalam komunikasi selama 6 bulan yang intensif ini, sekjen kami yang kerja keras sampai kadang-kadang kayaknya dunia dibalik-balik gara-gara komunikasi, kadang-kadang bisa bikin ini juga kan menegang karena kadang-kadang statement si A begini dari partai lain. Kemarin baru menegang kan ya? Kok nggak salah tuh. Tapi ya itu dinamika biasa aja. Tapi saya yakin bahwa insya Allah koalisi perubahan dan perbaikan ini akan menjadi game changer lah dalam pemilu 2024. Berarti solid nih PKS tetap akan stay di koalisi perubahan ya, Mbak Imel ya. Mau ada reshuffle kabinet atau apapun, PKS tetap stick ya. Saya insya Allah yakin soal konsistensi sikap dari partai PKS maupun Demokrat dan Nasdem. Kalau berkurang kan nggak mungkin nih berarti ya, PKS, Nasdem dan tadi malam juga Mas Agus juga menyatakan dalam rilisnya itu bahwa partai koalisi ini sangat terbuka pada partai-partai lain yang ingin bergabung bersama-sama untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik ke depan. Karena ini kan sebenarnya kan strategiknya gini, kita tuh mulai dari visi dan misinya dulu. Visi dan misinya semangatnya sama kan, untuk membuat harapan rakyat menjadi jauh lebih baik untuk Indonesia ke depan. Itu aja simpelnya. Jadi berkurang no, tapi bertambah yes gitu. Di koalisi perubahan. Nah, ini kan semakin solid juga kan, karena udah declare dan katanya PKS juga mau declare nanti di Februari gitu. Nah, Mas Eko, ini kan antara Ganjar dan Anies ini adalah dua kubu yang sebenarnya sangat bisa dipersaingkan ya, karena mereka yang paling sangat ketat gitu. Nah, untuk Ganjarian sendiri Mas, yang juga baru declare, kemarin juga baru declare di Sulawesi Barat ya Mas ya. Apa yang dapat dilakukan oleh Ganjarian Spartan ini untuk tetap mendukung Ganjar dan elektabilitasnya itu tetap naik Mas? Ya, kalau kita perhatikan ya, yang sejak 2014, bahkan sebelum 2014 itu kan ada variabel partai politik dalam kontestasi politik pemilihan langsung. Tetapi fenomena tumbuhnya relawan juga harus kita akui sebagai sebuah fenomena politik di Indonesia. Dan makin ke sini, ketika ikatan publik kepada partai politik itu sangat labil dalam artian floating mass ya, akhirnya gerakan-gerakan kerelawanan ini menjadi satu gerakan real politik. Kalaupun fungsinya nggak bisa menggantikan partai, relawan sebanyak-banyaknya relawan nggak bisa ngajukan calon. Kalau misalnya ketika ternyata Ganjar dan juga Anies nggak mendapatkan tiket untuk capres, Ganjar nggak diusung sama PDIP, misalnya PKS keluar dari koalisi perubahan dan tidak bisa dicalonkan untuk Anies Baswedan, kira-kira apakah ini merupakan skandal elit partai? Jadi gini, suara publik itu adalah rekaman keinginan publik hari ini. Survei itu rekaman keinginan publik hari ini. Nah, berdasarkan survei itulah kita bisa membaca kira-kira kecenderungan publik kemana sih, aspirasi publik apa sih. Memang ada dua rejim di sini. Ada rejim elektabilitas itu di survei-survei tadi. Ada rejim tiket. Nah, tiket itu dipegang sama Bu Imel dan yang punya partai. Itu rejim tiket. Bayangin kalau dua rejim ini
keputusannya saling bertentangan. Yang terjadi adalah distrust. Orang-orang yang merasa punya aspirasi mendukung si A, mendukung si B, tapi keputusannya yang disajikan ini kan sama kayak menu. Saya sukanya sop kambing, kemudian menu yang disajikan sushi gitu loh. Itu Kan jauh banget. nggak cocok menunya, itu yang akan terjadi. Distrust ini juga pada akhirnya menyebabkan orang kehilangan kepercayaan pada sistem. Kalau gitu jangan partai lah nanti lah, karena kan begitu, jangan partai lah yang dikasih ruang untuk mencalonkan, ini bahaya karena bisa bertentangan dengan keinginan publik, itu kan akan bahaya. Saya amat yakin ketua-ketua partai, apalagi dalam era pemilihan langsung kayak gini, yang pertama dipegang adalah itu loh, suara publik, karena itu marketnya, itu pasarnya, pembeli adalah raja gitu loh, kan partai kan bahwa ini adalah pembeli mereka. Coba bayangkan kalau mereka mengecewakan pembelinya, akan ditinggal pembeli. Sementara ada berapa? 18 partai ya? Orang bisa gampang swing loh. Gitu loh, orang bisa gampang pindah. Itu mereka akan menjadi pertimbangan. Saat ini saya nggak yakin ada partai yang suaranya kemarin itu sama dengan KTA-nya. Katakanlah Demokrat. Kemarin suaranya berapa? 9 juta atau saya berapa? Lupa gitu. KTA-nya nggak sampai segitu. Kebanyakan yang milih Demokrat nggak punya KTA Demokrat. PDI Perjuangan, kebanyakan yang milih PDI tidak punya KTA. Yang tidak punya KTA ini anytime bisa pindah kemana-mana, gitu loh. Jadi itu resikonya. Berarti distrust ya Mas Eko ya. Kalau misalnya ketika ternyata PDIP ternyata nggak nyalin Ganjar gitu ya. Oh iya, karena marketnya bisa pindah kemana-mana ini. Kekecewaan itu bisa membuat orang pindah. Oke. Di 2024 nanti ya Mas. Nah kalau misalnya Mbak Imel, gimana Mbak? Misal kira-kira oke, ini Nasdem sama Demokrat udah nyalonin nih Anies Baswedan. Tiba-tiba dilelah PKS keluar. Ini nggak cukup 20% untuk PT-nya gitu. Apa yang akan terjadi sama Demokrat kira-kira? Saya kira yang pertama bahwa partai politik itu memang punya tugas, dia punya kewajiban dalam pemilu mencalonkan calon presiden dan mengusung calon presiden itu, tapi ada 20%-nya itu syarat yang mau tidak mau semua partai politik harus melakukannya. Sehingga ketika misalnya 20%-nya sudah terpenuhi nih ceritanya, koalisi terpenuhi, terus calonnya kita udah ada calon presiden, kemudian kita deklarasi pula, tapi di tengah jalan kemudian ada skenario atau apalah, ada dinamika yang kita juga tidak tahu. Kemudian yang terjadi tentu harus ada, kalau di dalam istilah militer itu contingency plan. Jadi ada skenario A yang terbaik, the bestnya calon kita tentu maju. Skenario kedua, ketika calon kita tidak maju, tentu kita harus punya skenario cadangan yang kemudian juga membuat pertama 15% target pemilu legislatif itu tetap terpenuhi, dan kemudian juga kita tetap memenangkan pemilu 2024 dan menjadikan pemilu 2024 itu jalan untuk kita kembali masuk kepada kekuasaan. Jadi saya kira target itu tetap menjadi target utama untuk Partai Demokrat, dan saya kira semua partai itu mereka akan masuk kembali bagaimana caranya kembali di 2024 masuk ke dalam kekuasaan, dan artinya kita memenangkan 2024 itu. Itu aja yang mungkin kalau dari 7,8% 2019 kemarin, target kami memang dua kali lipat, agak cukup optimistik, tapi kami sudah menghitung pemetaan dapil, dan memang bukan dari awang-awang ini hitungan, karena nggak langsung dari ilham turun gitu makanya Mas Eko ya. Seperti yang tadi Mas Eko bilang, survei sebagai potret sesaat masyarakat, keinginan masyarakat itu kan dipotret melalui survei. Jadi itulah salah satu indikator yang kemudian alhamdulillah kami lihat mulai dari 2020, 2021 kepemimpinan Mas Agus ya, dari 2020, 2021 surveinya naik dan trennya itu naik terus. Itulah yang kemudian membuat kami yakin dan kami
optimis, insya Allah 15% di 2024 itu tercapai. Kemarin misalnya di survei Kompas itu sudah menyentuh 14%. Survei Kompas. Memang di survei LSI kemarin 7, sekian persen, tapi trennya tetap naik. Jadi yang kami lihat, memang yang kami baca adalah trennya positif, alhamdulillah di sosial media positif, dan kami juga melihat ada hope di kalangan anak-anak muda, pemilih muda, dan juga kaum emak-emak keberpihakan itu sama Demokrat. Tapi itu juga memang yang dipotret sama Mas Agus kalau ke daerah-daerah itu, yaitu ada harapan tentang misalnya keluhan terhadap kenaikan harga-harga barang, kemudian juga BBM yang naik, kemudian juga pupuk yang bersubsidi hilang, kelangkaan pupuk, dan juga soal guru honorer yang begitu. Jadi ada hal-hal yang memang kemudian bukan orang merindukan masa lalu di zaman Bapak, tetapi kemudian ada harapan ke depan itu mudah-mudahan lebih baik dibandingkan saat ini, karena mereka merasakan beratnya situasi perekonomian terutama. Dan kita juga tahu 2023 ini memang secara global kan situasi ekonomi rada berat. Tapi kita juga berharap tentu politik kemudian tidak membuat optimistik kita kepada pemilu terselenggara dengan baik pada 2024 nanti. Nggak ada ditunda-tunda. Ya, jangan tetap ada di 2024 lah. Yang paling penting. Jangan ada penundaan, itu yang paling penting. Baik, oke. Berarti kalau misalnya dari Mbak Imel itu juga yakin nih Anies tuh pasti akan mendapatkan tiket. Begitu juga dengan Mas Eko Ganjar pasti akan mendapatkan tiket. Ketika ini secara rasional ilmiah ya Mas Eko dan Mbak Imel ya. Nah, teman-teman, itu tadi perspektif dari narasumber saya. Kalau misalnya menurut teman-teman, apakah Ganjar dan Anies ini bakal mendapatkan tiket capres? Coba tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Thank you and see you. Bye.